Sekarang kita coba untuk menginstal PHP. Oke, kita buat sebuah folder di C namanya PHP 5. Kemudian kita buka pada master PHP 5 2013, kita klik ya. Ini yang telah diekstrak. Klik, kemudian select all, kita kopikan ke PHP 5. Pastikan di sini. Oke, seperti ini. Ini PHP 5-nya. Oke, kemudian klik PHP 5. Kemudian kita cari di situ PHP, file PHP titik ini recommended-nya. Kopikan. Ini dikopikan ke folder Windows. Pastikan di folder Windows. Kemudian ini PHP titik ini recommended ini di rename. Recommended-nya dihapus. Jadi PHP ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik lagi PHP 5-nya. Kita cari di situ file PHP 5ts. Kopikan ke sistem 32. Sistem 32 berada di folder Windows. Sini. Pastikan di sini. PHP 5ts. Oke, kalau udah, sekarang kita juga mengopikan beberapa file yang ada di PHP 5. PHP 5, cari folder ext ini ya. Klik pada folder ext. Oke, cari di sini, kita kopikan beberapa file. PHP u2z.dll, kemudian PHP zip.dll, kemudian MySQL, PHP MySQL, kemudian PHP script, PHP mbstring.dll, PHP b2z.dll, PHP mbstring.dll, PHP encrypt.dll, PHP MySQL.dll, kemudian PHP zip.dll. Ini dikopikan ke dalam sistem 32. Pastikan sini. Pastikan di sini. Berarti filenya itulah kita pastikan ke dalam sistem 32. Oke, sekarang explore. Sekarang kita akan mengaktifkan file yang telah dikopikan tadi. Klik Windows, kemudian cari file PHP titik ini. Kemudian kita searching, kita find. Keywordnya MySQL.
berarti ini nama file yang tadi yang diketikkan di folder sistem 32. Ini kita matikan, kita hapus ya titik komanya. Kemudian ada end string tadi, kemudian ada encrypt, kemudian ada extension zip, kemudian ada B2Z yang ini. Kemudian ini file, kemudian save. Berarti ekstensinya telah diaktifkan. Kita close. Oke, seperti ini. Kemudian setelah itu klik pada Start, Explore, klik kanan pada My Computer, kemudian Properties, kemudian klik Append, kemudian Environment Variable, klik dua kali pada path ini. Ini Anda ketik titik koma, kemudian C, titik 2, backslash, PHP 5, titik koma, C, titik 2, backslash, PHP 5. Oke. Kemudian, oke. Kemudian, oke. Setelah itu kita buatkan sebuah file, explore, klik netpub, kemudian www.root, kemudian buat di sini new, kemudian text dokumen, buat di situ index titik txt. Ini klik dua kali. Ini kita buatkan sebuah script sederhana. Buka kurung siku tanda tanya PHP, kemudian PHP info, kemudian tanda tanya, tutup kurung siku, ini PHP infonya, buka kurung di koma. Ini file, kemudian save. Oke. Setelah itu kita setting pada IIS-nya, start, administrative tool, kemudian IIS, kemudian tambah sebelah kiri domain server, klik kanan pada website, kemudian properties, kemudian home directory, kemudian configuration, ini, kemudian add, kemudian browse, cari di sini di C ya, di C PHP 5, cari file PHP 5 i1.dll, kemudian open, kemudian extensionnya titik PHP, kemudian oke. Berarti ini telah dibuat tadi. Bentar. Saya ulang lagi. 1. Oke, saya tambahkan lagi ya.
add, kemudian c php 5 php5 is1.dll, kemudian titik php, kemudian oke, nih, kemudian oke. Kemudian klik pada tab dokumen. Oke, kita buatkan, tambahkan ya, add index.php. Oke, ini juga sudah. Ini di move up ke atas, play, kemudian oke. Settingan pada website sudah. Sekarang settingan pada web service extension, klik kanan, klik add a new web service extension. Ini sebelumnya ini saya hapus dulu. Klik kanan pada web service extension, add a new web service extension PHP, kemudian add browse. Ini juga diarahkan pada PHP 5, ini juga PHP5 is1.dll, kemudian oke. Set extension status to allow ini ya, oke. Otomatis dia akan aktif PHP-nya. Kalau klik kanan prohibit, ini PHP-nya tidak aktif. Klik kanan allow, ini akan aktif. Seperti itu. Sekarang kita jalankan. Sebelumnya kita ubah dulu yang tadi. Klik kanan, explore, netpub, www.root. Nah, index.txt ini diganti dengan index.php. Oke, seperti ini. Ini berisi info tentang PHP. Oke, cara mengujinya, klik pada browser Mozilla, kita ketikkan localhost. Ini PHP infonya, kita cek. Oke, file yang tadi yang udah masuk B2Z. Di sini MD-string, MySQL dan mcrypt-nya belum terbaca bicaranya semuanya. Kita start, kemudian run cmd IIS reset tanpa spasi. Oke, kalau sudah kita shutdown dulu. Oke, kita login lagi. Kita cek lagi pada PHP-nya, info PHP-nya.
klik pada browser, ketik localhost, kita cek 5 file yang tadi, B2Z, kemudian dative, mdstring dative, mcrypt dative, mysql dative, kemudian yang terakhir zip dative. Berarti untuk install PHP telah berhasil.